Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian ceritakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini masih di subtema 3, yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran PPKN dengan kegiatan mengamati lingkungan masyarakat tempat tinggal. Siswa dapat menemukan keberagaman karakteristik individu dan manfaatnya. Bahasa Indonesia dengan kegiatan mengemukakan pendapat mengenai tokoh dalam cerita, kalian dapat memahami tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. SPDP dengan kegiatan memperhatikan, menggambar sketsa gambar 3 dimensi, kalian dapat membuat rancangan gambar dari bentuk karya 3 dimensi. Selanjutnya, pada hari jadi sekolah Siti diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda, di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk tetap bersatu menjaga keutuhan NKRI. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Kita patut berbangga. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khazanah budaya nasional, sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Domestik itu dalam negeri anak-anak. Contoh simbol peristiwa yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia sebagai simbol pariwisata. Itulah contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Apa sajakah itu? Mari kita amati. Di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita tentu banyak keberagaman karakteristik individu. Coba kalian tuliskan ragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian sendiri, anak-anak. Tuliskan pula manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian. Tuliskan pula manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian. Tuliskan dalam tabel berikut, ya. Ini Pak Guru bantu menjawab. Keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal, usia, ya. Yang pertama, manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Jenis kelamin juga dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Ya, kegemaran, jadi kuncinya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Sifat dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Fisik, tinggi badan, berat badan, ya, semuanya dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik individu dijadikan sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman.
orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah kalian dengan tokoh antagonis? Ya. Yang pertama, tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat dalam cerita. Ya, perhatikan yang kedua, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Yang ketiga, tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Ini hanya mengulang-ulang saja. Berikutnya, ya, lawan sifat antagonis adalah sifat protagonis. Sudah jelas antagonis itu jahat, protagonis itu baik. Jelaskan di maksud sikap lawan antagonis. Ya, sifat lawan antagonis adalah protagonis. Sifatnya protagonis adalah sifat baik hati. Kemudian mari kalian membaca ya cerita Kendi Emas sampai selesai anak-anak. Ya, dari halaman 163 sampai 165. Kemudian setelah kalian membaca keseluruhannya, ya, Pak Guru akan membantu menjawab. Ingat, jangan hanya ditulis jawabannya, tapi kalian harus membaca terlebih dahulu pada buku paket kalian. Oke. Siapakah tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Yaitu Pak Petani. Ya. Kemudian siapakah tokoh pembantu tambahan dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Yaitu istri dari Pak Petani dan pasangan suami istri yang serakah. Kemudian siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Yaitu sepasang suami istri yang serakah. Kemudian tokoh pada jawaban soal 3 disebut tokoh antagonis karena sifat tokoh-tokoh tersebut jahat, karena dia menguping pembicaraan. Ya. Kemudian yang kelima, sikap apakah yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Yaitu baik, tidak mau memiliki barang atau benda yang bukan haknya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Kalian hendaknya bisa mengambil hikmah dari cerita Kendi Emas dan Ular. Kalian harus berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik ataupun keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Tuhan sangat suka orang baik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik walaupun dari tangan orang-orang jahat. Kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Dapatkah kalian menggambar benda 3 dimensi? Berikut langkah-langkah menggambar 3 dimensi berupa kendi. Ya, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Kalian bisa mencobanya di rumah, membuat sketsa gambar, kemudian memperjelas gambar sketsa. Setelah kalian buat sketsa, kemudian dipertebal, ya, kemudian menyelesaikan gambar. Silakan yang suka menggambar bisa dicoba di rumah. Setelah mencoba, kalian bisa ditempel di sini, tapi ini karena di buku paket tidak boleh ditulis anak ya, tidak boleh dicoret-coret maksudnya. Silakan di buku gambar kalian, ya. Ayo renungkan banyak kegiatan yang sudah kalian lakukan pada pembelajaran 5, diantaranya membuat sketsa gambar 3 dimensi. Apakah kalian merasa kesulitan dalam membuat sketsa? Ya, apa pentingnya membuat sketsa dalam menggambar 3 dimensi? Bagaimanakah jika menggambar karya 3 dimensi tanpa membuat sketsa? Ya, kalian bisa tulis renungannya di sini. Bersama dengan orang tua, kalian bisa baca terlebih dahulu dengan orang tua kalian. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Tetap semangat, ya. Jaga kesehatan kalian. Oke? Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.